Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu, niscaya kamu akan selamat. Ini penting ya. Perjalanan menuju Allah itu di antara pengganggunya adalah kamu sibuk sekali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kalau kamu bisa menghindari ini, kalian akan lebih selamat. Berarti dalam muhasabah akhir tahun ini silahkan teman-teman ngecek ya. Sehari-hari itu biasanya yang dilakukan apa saja, terus dinilai. Nilailah aspek pentingnya. Mungkin kamu kasih nilai A, B, C, atau D gitu aja ya. Kalau A ini sangat penting, tidak bisa ditinggal. Kalau B masih harus dijalankan sih, meskipun tidak sepenting yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya ngaji kita. Ini melanjutkan minggu lalu. Masih tema bulan ini. Jadi memang biasanya bulan Desember kita pakai untuk momen-momen introspeksi, momen-momen muhasabah. Makanya tema-temanya cenderung tasawuf. Ya, tema-tema seperti ini mungkin dipahaminya mudah, cuma dijalaninya susah. Tapi ya enggak apa-apa. Kita paham dulu, baru kita ikhtiari semaksimal yang kita mampu. Insya Allah kalau Allah ridha ya nanti Allah hadir membantu kita untuk mempercepat prosesnya. Karena memang tujuan akhirnya ya sampai pada Allah. Kita lanjutkan. Kalau ini kalimatnya pendek. Tapi pedas. Jagalah tujuanmu, sibuklah memperbaiki dirimu sendiri ketimbang mengurusi aibnya orang lain. Ini tidak perlu penjelasan panjang, kamu sudah tahu. Yang pertama, jagalah tujuanmu. Kalian harus mulai sadar makna hidup dan tujuan hidupmu. Orang Jawa bilang, sangkan paraning dumadi. Kita dari mana dan mau kemana. Jangan terdistraksi oleh hal-hal lain yang tidak penting. Dan pasti ada banyak kekurangan dalam dirimu. Pasti kamu juga punya aib banyak yang orang lain tidak tahu. Dan kamu masih dilindungi oleh Allah. Maka sibuklah ngurusi dirimu. Jangan sibuk ngurusi aibnya orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kebalik. Sibuk ngomentari orang lain, lupa dengan memperbaiki diri kita sendiri. Eman-eman, waktu kita terbatas. Semua kita itu limited edition. Jadi kita tidak ada terus, tidak ada banyak. Masing-masing kita ini sedang deg-degan semua. Kita tidak tahu jatah waktu kita sampai kapan. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan menyesal kalau nanti kaget. Ya Allah, tiba-tiba saja. Kan kamu sering begitu. Mungkin ada teman, saudara yang
Di grup WA tiba-tiba ada pengumuman innalillahi, kamu kan kaget luar biasa, kok tiba-tiba saja. Itu pun kamu tidak sadar-sadar. Kalau ada innalillahi yang kamu lakukan, ya perlombaan copy paste ucapan innalillahi. Tidak ada pelajaran apa-apa yang kamu ambil. Padahal kafa bil mauti wa idzon. Cukup kematian itu sebagai penasehat. Harusnya. Cuma kan kita sudah terlanjur. Hati kita, hijab kita agak tebal. Sulit sekali menyentuh hati. Makanya kitab Risalah Al-Mustarsyidin ini isunya macam-macam. Mungkin beliau ingin di salah satu isu ada yang membangunkan kita. Ada yang menyadarkan kita. Karena kita itu kadang-kadang diingatkan ini tidak kaget, diingatkan itu kaget. Mungkin diingatkan yang satunya baru tersadar. Jadi isunya kayak loncat-loncat. Tapi ya beliau ingin kita tersadarkan. Baik, kita telusuri lagi ya. Siapa tahu ada yang membuat kita tobat nanti di beberapa nasihat beliau. Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu, niscaya kamu akan selamat. Ini penting ya. Perjalanan menuju Allah itu di antara pengganggunya adalah kamu sibuk sekali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kalau kamu bisa menghindari ini, kalian akan lebih selamat. Berarti dalam muhasabah akhir tahun ini silahkan teman-teman ngecek ya. Sehari-hari itu biasanya yang dilakukan apa saja, terus dinilai. Nilailah aspek pentingnya. Mungkin kamu kasih nilai A, B, C, atau D gitu aja ya. Kalau A ini sangat penting, tidak bisa ditinggal. Kalau B yo masih harus dijalankan sih, meskipun tidak sepenting yang pertama. Kalau C mungkin bisa ditinggal sebenarnya sih, kalau memang ada yang penting yang harus didulukan. Tapi seandainya harus dilakukan ya tidak masalah. Kalau D, jangan dilakukan sama sekali. Mungkin lebih cenderung merusaknya. Coba kamu nilai ya aktivitasmu. Tidurmu berapa, makanmu berapa. Kalau kamu push rank itu nilainya berapa. Kalau kamu tidak berhenti-berhenti main itu. Coba kamu hitung nilai gunanya. Semakin banyak persentase hal yang tidak berguna, sebenarnya berhubungan dengan nilai dirimu. Berarti ya kamu juga orang yang tidak berguna. Kurang berguna. Jadi banyak fungsi dan potensimu yang terabaikan. Makanya hindari hal-hal yang tidak berguna, maka engkau selamat. Di antara yang harus kita bersihkan, ini dulu kalau kembali ke nasihatnya Imam Haris Al-Muhasibi di sesi, saya lupa mungkin tahun lalu ya, sesi muhasabah itu, paling basic yang harus kita bersihkan adalah dosa. Lebih tinggi dari dosa yang harus kita bersihkan adalah keterikatan. Lebih tinggi dari keterikatan adalah hal-hal yang tidak berguna. Kalau 3 hal ini bersih, insya Allah yang tersisa Allah saja. Jadi ini step-step melakukan muhasabah. Jadi berarti yang tidak berguna mengganggu. Kalau istilahnya dulu, hal mubah tapi tidak ada gunanya. Mubah itu ya karena tidak dosa sih. Tidak menyakiti siapa-siapa juga tidak haram. Tapi tidak penting. Kalau kamu terlalu sering melakukannya, banyak hal penting yang lain yang terganggu. Ini dulu yang membuat mungkin ya beberapa ulama memfatwa beberapa hal yang sebenarnya itu boleh saja sih. Itu di fatwa tidak boleh. Saya pernah baca beberapa, misalnya ada fatwa main catur itu haram misalnya. Itu karena mungkin bukan manunya, main catur itu kadang lama. Menghabiskan waktu berjam-jam. Mungkin dilihat efektivitasnya. Jadi ya bukan berarti tidak boleh sama sekali mungkin ya, mungkin dalam konteks tertentu. Wah, saya atlet catur, Pak. Kalau tidak main catur gimana? Ya, itu kan berarti untuk atlet catur ya itu sesuatu yang sangat berguna.
Tapi kamu yang tugasnya belajar besok UAS, ya malamnya jangan melekan main catur. Jadi, baik. Ini kalian yang bisa melakukan. Kalimatnya sih cuma satu kalimat, tapi menjalankannya bisa berhari-hari kamu mengidentifikasi mana yang tidak berguna, mana yang berguna. Kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa sedikit yang mencukupimu itu lebih baik daripada banyak yang menyengsarakanmu. Sekali-sekali kalian nanti baca ya buku. Dulu terkenal sekali zaman mahasiswa. Yang nulis Schumacher. Judulnya Kecil Itu Indah. Makanya saya jadi orang kecil saja. Dulu kalau ditanya, wah Pak Faiz tidak bisa besar, tidak apa-apa, kecil itu indah. Oke, dulu kalau saling ledek-ledekan kan begitu. Kamu jangan tinggi-tinggi, ini musim hujan, kalau kena petir yang tinggi duluan. Terus yang tinggi balasnya, yo kalau hujan petir, kalau hujan air kena banjir, yang pendek duluan. Baik, jadi yang sedikit yang mencukupi itu lebih baik. Daripada banyak menyengsarakan. Jangan ngeyel ya, biasanya ngeyel. Kan lebih enak banyak mencukupi, Pak. Kamu selalu begitu milihnya. Kenapa sih sedikit mencukupi itu lebih baik? Tidak terlalu menyibukkan kita. Nanti ada penjelasan tentang qanaah. Tidak tahu nyampe apa enggak tentang qanaah ini. Jadi, kalau kalian punya banyak, kesibukanmu lebih banyak. Mending sedikit tapi cukup. Jadi sedikit bukan kurang loh ya. Makanya istilahnya sedikit tapi mencukupi. Daripada banyak yang menyengsarakan. Makanya kadang-kadang orang menyebut enak mana banyak uang dan tidak punya uang. Dari sisi sibuknya, enak tidak punya uang. Karena yang punya uang mikirnya banyak. Uangnya dipakai apa ya, pakai ini, pakai itu. Mikirnya macam-macam. Terus ada banyak hal yang harus dia jaga. Yang tidak punya uang, mikirnya cuma satu. Gimana caranya punya uang? Jadi kamu tidak sibuk, ya mikirnya itu dong. Dan tidak dapat-dapat lagi. Nanti kamu, alhamdulillah ya Allah, saya tidak banyak uang, jadi tidak sibuk. Tapi ini kalau di Sufi ada istilah qanaah. Sedikit, tapi saya cukup kok. Coba kalian sambungkan isu ini dengan sesi minimalisme, frugal life. Kemarin ada slow living, itu berhubungan dengan ini semua. Bayangkan kadang-kadang kalian buka lemari saja, milih hari ini pakai baju apa, itu bisa 10-15 menit. Pakai baju ini, minggu lalu sudah saya pakai, masa dipakai lagi, pakai baju ini. Nanti kembaran sama teman yang sana, pakai baju itu. Kamu mikirnya panjang, cuma milih baju saja. Lebih lama daripada kamu sholat 8 rakaat. Cuma milih baju satu-satu. Oke, sibuknya lebih panjang. Coba bajumu cuma 2 atau 3 itu kan, kalau enggak ini ya itu kan gitu aja, kamu lebih cepat. Karena terlalu banyak, kamu lebih sibuk. Jadi itu ilustrasi sederhananya, banyak yang menyengsarakan. Kalau tidak hanya baju, misalnya sepatumu juga banyak, ya kamu terus mikir, pakai sepatu apa hari ini? Coba sepatumu cuma satu, hanya itu, ya mana lagi, ya cuma itu, tidak pakai mikir. Oke, nanti belum tasnya banyak, mikir lagi, ini tas ini yang matching sama bajunya mana, yang ini mikir lagi kan, jadi tambah banyak yang dimiliki, tambah sengsara, karena pertimbangannya tambah panjang. Oke, ya kalau kalian seperti beliau, yang para sufi, ya lebih milih hidup sederhana saja, yang penting cukup. Baik, kita lanjutkan, ini gaya hidup. Ini pahit. Kalian hati-hati. Ini sebenarnya mengambil dari hadis. Ittaqu doa al-madhlum.
Takutlah, hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizolimi. Mungkin hari ini kita tidak sadar sering menzolimi orang. Karena sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan sangat intensif melalui media sosial. Jangan-jangan komentar-komentar yang kita tidak sengaja itu menyakiti orang. Itu kalau orangnya tidak berkenan, apalagi mendoakan jelek. Tak doain yang ngomong jelek begitu, misalnya dia langsung berdoa pada Allah, hati-hati. Karena doanya orang mazlum itu langsung. Nanti di syarahnya bahkan ada penjelasan termasuk doanya orang kafir. Jadi nanti di syarahnya Syekh Abu Huda tadi ada penjelasan termasuk orang kafir. Kita kan sering mencela, merendahkan. Jangan lupa mereka juga makhluknya Allah. Hati-hati dengan keluhannya, ratapannya, rintihannya orang yang dizolimi. Allah itu sangat berpihak pada mustad'afun. Orang-orang yang dilemahkan, dizolimi. Ada cerita Nabi Musa itu berkali-kali dicurangi, berkali-kali dibohongi oleh Bani Israel. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh menemani terus Bani Israel? Dan beberapa kali ditolong karena mereka dalam posisi sedang lemah. Saat itu mereka inferior, sedang dizolimi. Dan dibela oleh Allah dengan pendampingan dua nabi, bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi. Hati-hati benar kalau mau ngeritik orang, menyalahkan orang. Komentar yang di luar batas dan lain sebagainya, ya khawatirnya orang-orang ini diam-diam mendoakanmu. Meskipun untuk konteks kalian sendiri jangan dipakai senjata ya. Kamu mendolimiku, hati-hati, tak doain untuk itu. Ya dosamu berbalik, kamu jadi ngancam orang. Terus orangnya gini, kamu ngancam aku juga tersakiti nih. Ayo pertandingan doa sekarang gitu. Baik, ini untuk kita ya, kamu sering sekali ini pakai untuk orang lain. Baik, hati-hati tetap. Mungkin kita tidak sengaja. Mungkin kita tidak bermaksud begitu. Tapi ketika menyakiti orang, menyusahkan orang, orang itu berposisi mazlum. Dan dia doanya langsung pada Allah. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa kebenaran akan didukung oleh penerimaan jiwa terhadapnya. Perhatikan sabda Rasulullah, istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi di antara jalanmu untuk sampai pada kebenaran adalah kejernihan hatimu. Kalau hatimu sudah jernih, dialah yang bisa memfatwakan kebenaran. Maka tanyakan hatimu. Kadang-kadang engkau bingung, saya harus ini benar atau salah sih? Hatimu lebih tahu. Makanya di hadis yang lain ada sabdanya Rasulullah, al-ismu itu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat, yang tidak engkau sukai. Haka fi sodrika itu yang membuat hatimu bergetar, hatimu bingung, wa karihta, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi misalnya kalian tidak banyak, Pak, saya itu tidak banyak baca kitab kuning, jarang ngaji, Pak. Gimana saya bisa tahu ini dosa apa tidak? Biasanya kalau itu berdosa, kamu ragu-ragu, bingung, hatimu seakan-akan tidak menerima, dan
Kamu tidak suka orang lain tahu. Jadi apa yang kamu sembunyikan orang lain tidak tahu dan kamu tidak senang kalau orang tahu dan tentang hal itu kamu ragu-ragu juga hatimu nek basa Jawa nih mamang ragu-ragu kemungkinan itu dosa. Nonton gambar seperti ini boleh ndak ya Pak? Gitu. Saya coba kalau orang tuamu tahu kamu nonton gambar kayak gini nyaman ndak? Ya ndak nyaman Pak. Oh ya sudah. Kamu lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada adegan begitu. Terus pas ada orang tuamu. Pas nonton bareng itu. Biasanya kan terus jadi salah tingkah semua kan. Jadi sama ndak enaknya. Itu kenapa? Hatimu ndak enak. Mungkin orang tuamu juga ndak enak. Tiba-tiba muncul adegan kayak gitu. Terus jadi diam semua. Ya, jadi dosa itu begitu. Kamu ndak senang, ndak nyaman kalau ada orang lain tahu bahwa kamu melakukan itu. Itu dosa. Biasanya. Maka cara paling ampuh mendeteksi ini beres atau tidak, benar atau tidak, di hadis ini istafti qalbaka, coba minta fatwa hatimu. Tapi syaratnya hatimu harus bersih dulu, jernih dulu. Kalau hatimu sudah gelap, yo melakukan yang jelek-jelek, lah Pak saya asik-asik aja Pak gini, nah ya wis. Ya memang yang bermasalah hatinya. Jadi ya ndak sembarangan istafti qalbaka. Karena hati itu kalau dalam tasawuf kan ada 3 kategori. Ada namanya kolbun salim, ada kolbun marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada yang ketiga, ada kolbun mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati, ya dia tidak kaget melakukan dosa, malah senang. Menyakiti orang lain bangga. Itu hatimu jangan-jangan sudah mati. Alhamdulillah Pak, saya bikin hoax. Sukses Pak. Semua orang bisa saya bohongi. Lu kamu dosa kok bangga, itu gimana? Jangan-jangan hatimu sudah mati. Dan tentu saja hati yang mati lebih berat lagi cara menghidupkannya. Kalau hati yang sakit, kolbun marid, hati yang kelelahan itu mungkin lebih ringan. Tapi begitu kolbun mayit, hatimu sudah mati, ya membangkitkannya lagi jauh lebih panjang dan berat. Baik, lanjut. Pikirkan baik-baik urusanmu dan bangunlah dari tidurmu. Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban atas umurmu. Ini kalau diringkes pakai bahasamu hari ini, jangan rebahan saja. Yo, pulang-pulang dari kampus langsung geledak. Wah, mulai asar sampai isya sudah. Baik, hati-hati. Setiap detik umur kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka bangun dari tidurmu. Sadari tugasmu apa. Itu makanya pikirkan baik-baik urusanmu. Jadi di antara jalan kita untuk dekat pada Allah adalah kita jalankan amanat Allah dalam hidup kita sesuai posisi kita sebaik-baiknya. Jadi ada pandangan untuk dekat pada Allah itu bisa jalan. Kalau ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa lewat jalan tajrid, bisa lewat jalan asbab. Jadi dua-duanya memang ketetapannya Allah. Ada orang yang seperti para sufi ditakdir Allah untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Allah lewat jalan spiritual. Ada yang seperti kita yang masih punya amanat ini, amanat itu, tugas ini, tugas itu dalam hidup. Dan dua-duanya adalah jalur untuk dekat pada Allah. Misalnya teman-teman jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik dengan nawaitu lillahi ta'ala. Menjalankan amanatnya Allah untuk belajar jadi manusia baik yang berguna, itu jalan kita untuk dekat pada Allah.
Mungkin Anda yang jadi petani, lakukan pertanian sebaik-baiknya, semaksimal yang kita mampu. Nawaitunya juga memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah. Maka pertanian jadi jalan spiritual. Kemahasiswaan bisa jadi jalan spiritual. Kemarin kita pakai istilah transendensi. Maka pikirkan urusanmu, jangan tidur saja. Perhatikan waktumu untuk memenuhi tanggung jawabmu. Itulah di antara jalanmu untuk lebih dekat pada Allah. Itulah di antara yang bisa menghadirkan ridhonya Allah pada kita. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang terbaik. Jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi saudara, jadilah saudara yang terbaik. Itulah bagian dari jalan spiritual kita. Ini makna dari nasihatnya Syekh Haris Al-Muhasibi ini. Jadi perjalanan menuju Allah ya jangan dibayangkan hanya di masjid, kemudian wiritan, kemudian tidak hanya itu. Bahkan ada zaman Nabi sahabat yang ditegur. Jadi satu ketika Rasulullah melihat ada sahabat, ada yang perempuan itu yang istrinya di rumah itu kok kacau, awut-awutan, tidak pernah dandan. Waktu ditanya, kenapa engkau kok sekacau itu, seruwet itu? Kata dia, ngapain Rasulullah, saya bersih-bersih diri, dandan-dandan. Wong suami saya di masjid, terus wiritan, terus. Terus Rasulullah tanya, lah kamu sehari-hari penghidupanmu dari mana? Oh ada kakak kami, saudara kami yang menanggung kebutuhan dia. Dia tiap hari ya gitu di masjid terus. Terus komentarnya Rasulullah apa? Kakakmu lebih baik daripada saudaramu. Jadi padahal yang kakaknya mungkin tidak serius itu ibadahnya, tidak setekun itu. Tapi oleh Rasulullah lebih baik. Kenapa? Memenuhi tanggung jawab. Sesuai amanat hidupnya. Nah, sementara sahabat yang di masjid terus tadi lupa dia punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi. Nih, kita lanjutkan. Terus, ini yang harus kita waspadai dalam hidup. Waspadai yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Yang kedua, tipu daya musuh. Yang ketiga, nyanyian hawa nafsu. Yang keempat, buasnya syahwat. Dan yang kelima, angan-angan jiwa. Ini yang sering mendistraksi kita dari akhirat tadi. Yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Ekosistem yang membuat kita lalai, lupa pada Allah. Pak, kos saya itu asik sekarang, Pak. Pagi, siang, malam, kamar sebelah itu karaokean terus. Saya wisok gabung sewaktu-waktu, jadi kadang sampai lupa sholat, kadang sampai. Ini berarti lingkungan yang melalaikan. Cari lingkungan yang mendukung. Karena kalau ada lingkunganmu, kalau terpaksa di lingkungan yang melalaikan, waspada terus. Jangan sampai kalian ikut lalai. Seperti dulu kata Ronggo Warsito, di zaman Edan ketika semua orang Edan, satu-satunya yang waras akan dianggap Edan. Biasanya kalian tidak betah dianggap edan, terus kalian ikut gaya seperti yang lain. Sehingga kalian dianggap waras, padahal saat itu kalian berubah jadi edan. Hati-hati dengan circle, pertemanan. Kalau lingkunganmu toksik, ini kan bahasa kalian, bahasa psikologinya, circlemu toksik. Bahasa tasawufnya lingkungan kelalaian. Jadi ekosistem yang membuatmu lalai.
Berarti toksik itu kan meracunimu. Racun yang paling dahsyat adalah racun yang membuatmu lalai dari Allah. Jadi kalau kalian diminta mendefinisikan toxic circle secara sufistik, itu adalah lingkungan yang membuatmu lalai. Circle yang membuatmu lalai dari Allah. Yang kedua, tipu daya. Orang yang membujukmu, mengajakmu menjauh dari Allah, melupakan Allah. Orang seperti ini tidak mungkin disebut teman. Dia pasti musuh. Meskipun sehari-hari kalian berteman dengan dia. Kalau punya teman kok ngajaknya negatif terus. Bujuknya ke arah yang negatif terus, menjauh dari Allah terus. Berarti dia bukan teman. Sebenarnya dia musuhmu. Pak, berarti harus putus sahabat ini, Pak. Ya, waspada saja. Jadi, kalian adalah pribadi yang mandiri. Tetap berteman oke, tapi kalau yang urusan tipu dayanya saya tidak akan ikut. Kalau bisa begini, kalian kuat. Kalau tidak bisa, minggir saja. Dan memang solusinya itu. Kemudian, kalau dua yang pertama dari luar, ini yang lebih berat dari dalam. Godaan nafsu. Perut ke bawah. Ini kita harus hati-hati. Ya kalian ngalamilah itulah. Godaan nafsu itu. Meskipun belum nikah, kadang-kadang ya pelampiasannya di HP-mu semua ada. Hati-hati. Godaannya nafsu itu kadang samar sekali. Kamu bisa berdalih macam-macam untuk membenarkan yang kamu lakukan, tapi hatimu tidak bisa. Kamu bohongi bahwa itu sesuatu yang dosa, yang tidak boleh. Kemudian, buasnya syahwat. Syahwat ini nafsu kebinatangan, sabu'iyah. Ingin sukses, ingin menang atas yang lain, ingin unggul atas yang lain. Itu kadang-kadang membuat kita lupa diri. Terserah harus melakukan apa, yang penting aku menang, dia kalah. Itu buasnya syahwat. Terserahlah apa yang harus kita jalani, yang penting kaya, buasnya syahwat. Kemudian angan-angan jiwa. Angan-angan jiwa itu khayalan-khayalan. Seandainya-seandainya yang tidak ada gunanya. Kita akan sering kan berkhayal. Berkhayal yang tidak produktif. Mikir yang aneh-aneh. Ya macam-macam. Kayak kalian ngelamun. Seandainya ya saya punya kekuatan kayak Superman itu misalnya. Saya bisa terbang. Terus seandainya saya punya teropong yang bisa lihat tembus tembok gitu, wah tak tontoni semua itu teman-teman. Itu kan mikir yang aneh-aneh, tidak ada gunanya, buang-buang waktu, ngapain sih mikir yang gitu-gitu. Angan-angan jiwa. Wah orang-orang kok uangnya banyak ya, bolak-balik bisa umroh, seandainya saya tinggal memejamkan mata sampai Mekah, itu senang sekali. Kita mikir angan-angan yang tidak penting. Ayolah. Yang produktif, boleh berimajinasi tapi yang produktif. Gimana caranya HP ini bisa di depan saya tanpa harus saya pegang. Nah, terus kamu mikir, oh nanti mungkin ada alatnya, ada apanya kan, alat banyak macam-macam itu. Itu kan imajinasi yang produktif. Tidak sekedar berkhayal yang tidak ada gunanya. Hati-hati dengan angan-angan jiwa. Apalagi keinginan-keinginan yang negatif. Ini dari beliau mengutip Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Takutlah hanya terhadap dosamu, berharaplah hanya kepada Tuhanmu, jangan malu bertanya agar menjadi tahu. Dan janganlah orang yang ditanya malu menjawab saya tidak tahu. Jika memang jawabannya tidak
dia ketahui. Nah, ini sekarang nasihat kedua. Ketakutan kita harusnya hanya terhadap dosa. Takutlah melakukan dosa. Pak, tapi kan kita juga nggak boleh takut terus, kan harus ada harapannya, harus ada rojaknya. Ya, tapi rojaknya pada Tuhan. Jadi berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Mungkin ini mengutip ini karena menurut Syekh Haris Al-Muhasibi banyak orang yang tidak takut pada dosa karena menganggap Allah itu Maha Pengampun. Jadi santai saja. Kita tidak bisa membedakan antara terpeleset dalam dosa dan sengaja melakukan dosa. Takut pada dosa itu berarti apa? Kita tidak secara sengaja melakukan dosa. Bahwa kita ini manusia kadang-kadang kepeleset wajar. Makanya diksinya pakai istilah takut. Jadi takut berarti berhubungan dengan kehati-hatian. Berhubungan dengan kamu menjauhkan diri. Bahwa nanti kan ada orang bilang, Pak itu wajar kan orang punya dosa Pak. Kita itu manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi berikhtiarlah semampu mungkin untuk terhindar dari dosa. Cara paling mudah untuk kamu menghindar dengan otomatis adalah kamu takut. Ya nanti penjelasan panjangnya di syarahnya itu ya untuk kamu bisa takut, kenalilah efek dan bahayanya. Kenalilah akibat-akibatnya. Kalau kamu tidak jujur, bohong, nanti mesti ada akibat, kamu tidak dipercaya orang. Ada akibat akhirnya statusmu, namamu di masyarakat jatuh. Akhirnya orang tidak peduli kamu dan seterusnya. Ini namanya efek dari dosa. Ketika kalian tahu efeknya terus, saya tidak mau itu. Kalau kamu pinter, maka kamu tidak mau melakukan. Makanya ini nanti kalau dihubungkan dengan kata-katanya Sokrates dulu, orang pinter itu pasti orang baik. Kalau dia masih mau melakukan hal tidak baik, hal yang dosa, berarti dia belum pinter. Kenapa? Dia belum tahu efek jelek, efek merusaknya hal buruk dosa yang dia lakukan. Jadi takutlah hanya pada dosamu, tapi berharaplah hanya pada Tuhanmu. Mari kita berharap hanya pada Allah saja. Jangan berharap pada makhluknya, pada siapapun selain Allah. Dan kita sudah mendeklarasikan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kali baca surat Al-Fatihah. Baik, saya lanjutkan. Janganlah malu bertanya agar jadi tahu. Kalau ini teman-teman apalah, sejak SD sudah diajari malu bertanya sesat di jalan. Ya kalau mungkin malu karena kelihatan bodoh di depan orang lain, tapi sekarang kan kamu bisa bertanya ke Google. Bisa bertanya kemana-mana, banyaklah sekarang fasilitasnya. Tanya ke ustadz-ustadz via online juga bisa. Kalau malu ketahuan ya pakai fake account. Saya tahu kalian fake accountmu mesti banyak. Yang penting jangan malu bertanya. Kalau tadi ada yang subat-subat, tanya dulu ke yang punya otoritas. Ini lebih penting yang terakhir. Dan janganlah orang yang ditanya malu menjawab. Jadi ini kalau peribahasanya dilengkapi, jangan malu bertanya bagi orang yang ingin tahu. Tapi juga jangan malu menjawab, saya tidak tahu bagi orang yang tidak tahu. Jadi kalau ditanya orang kok tidak tahu, jawab saja tidak tahu, tidak usah ngarang-ngarang. Tidak usah pakai kalimat mungkin-mungkin. Mungkin begini, itu tidak susah itu. Orang tidak akan perhatian dengan kata-kata mungkin di depan, itu yang diperhatikan belakangnya. Itu kalau menyesatkan atau merusak bisa sesat beneran, rusak beneran. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Kalau butuh waktu berpikir, coba saya pikir dulu ya, saya rumuskan dulu. Saya cari dulu jawabannya. Jangan nekat.
Dulu kena kita belajar Imam Malik. Kebetulan Imam Haris Al-Muhasibi ini madhab fikihnya Maliki. Imam Malik itu terkenal ulama yang suka menjawab dengan kalimat la adri. La adri itu aku tidak tahu. Jadi pernah satu majelis, satu pertemuan, dari 24 pertanyaan hanya 4 yang bisa beliau jawab. Yang 20 pertanyaan beliau menjawab la adri. Itu kalau UAS tidak lulus sudah. Ya kan? Loh, tapi ini beliau jujur. Kenapa? Kalau dia tidak paham, nekat jawab, menyesatkan. Padahal orang menunggu fatwa beliau. Jadi kalau nanti beliau ngarang itu banyak orang tersesat. Maka beliau jawab la adri. Tidak apa-apa, justru di situ kamu terhormat. Jangan merasa kalau tidak bisa jawab terus kamu nekat jawab terus terhormat. Mungkin besok kamu jadi orang besar atau tokoh atau yang banyak ditanya orang. Kalau memang pas tidak tahu bilang saja tidak tahu. Jangan nekat jawab apa saja. Jadi itu bisa membahayakan dirimu kalau belakangan yang kamu kasih jawaban tahu. Ternyata dulu saya tanya, dibohongi saya. Itu kamu lebih gawat lagi. Jadi kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, la adri. Cuma ini jangan dipakai jurus besok. Ini kan mau ujian akhir ini semuanya. Nanti ditanya dosennya, la adri, la adri. Kalau dipanggil dosenmu, kamu jawabnya ini Pak Faiz yang ngasih tahu Pak. Kalau tidak tahu, harus bilang tidak tahu Pak. Jadi saya jujur kan Pak. Gitu. Jadi yang tidak tahu bertanyalah. Yang ditanya kalau tidak tahu jujurlah. Saya tidak tahu. Paling tidak nambah masalah. Meskipun masalah lama belum terpecahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ngarang, tidak tahu, jawab saja. Bisa jadi masalah baru muncul. Oke, jadi ini bagian dari perjalanan kita mendekat ke Tuhan. Kalau tadi kan menggunakan akal kita, kalau ini takut sama dosa, berharap pada Allah, belajar yang banyak. Kalau tidak tahu bertanya, yang ditanya kalau tidak tahu, jujur saja bilang, saya tidak tahu. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadikan sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang sebagai harta rampasan perang, dunia sebagai kendaraan, dan akhirat sebagai kediaman. Yang pertama, jadikan sikap santun sebagai rekan. Maksudnya, ayo kita jadi orang yang murah hati, kita jadi orang yang santun, menghargai orang lain, memuliakan orang lain. Maka kehidupan kita akan lebih nyaman. Ini pesan pertama. Hidup secara etis. Kuncinya kebahagiaan di dunia. Yang kedua, sikap waspada sebagai kawan. Sikap waspada sebagai kawan itu maksudnya ayo hati-hati. Jangan sembrono. Segala sesuatu diperhitungkan. Biar kita tidak terjebak, tertipu, terpeleset. Jadi yang pertama, sifat santun berarti kebaikan pada orang lain. Yang kedua, sikap waspada berarti kita peduli dengan diri kita juga. Jangan konyol. Itu mungkin kalau disambung, santun sih santun. Baik pada orang sih, baik pada orang lain. Tapi juga perhatikan diri kita. Jangan berlebihan. Kalau bahasa filsafatnya, jangan altruis, juga jangan egois. Jangan terlalu mikir orang lain, tapi juga jangan terlalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Kemudian keselamatan sebagai gua persembunyian.
Ini semacam eh, kelanjutannya. Intinya apa? Nyari selamat saja. Ayo mencari yang nyaman, yang selamat. Menggunakan uang, memakai harta, dan lain sebagainya. Rumusnya yang penting selamat. Jadi persembunyian kita. Kemudian waktu luang sebagai harta rampasan perang. Waktu luang sebagai harta rampasan perang itu jangan sia-siakan waktu. Rampasan perang itu kan kita dapat dari zaman suku-suku. Itu yang kehidupannya dari ghanimah namanya rampasan perang. Ya. Suku itu dapat penghasilan dengan cara menaklukkan suku yang lain. Dari situ dapat rampasan perang. Terus rampasan perang ini dibagi-bagi. Sampai habis. Biasanya kalau memang dari situ saja penghasilannya, kalau sudah habis rampasan perangnya, ya nyari suku yang lain untuk diserang. Maka waktu perlakukanlah sebagai rampasan perang. Berarti manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau habis kita harus nyerang suku yang lain dan itu tidak mesti menang. Berarti apa? Yang ada ini dulu kita manfaatkan. Tidak ada jaminan besok kita masih punya sisa waktu. Seperti tidak ada jaminan besok kita bisa dapat rampasan perang lagi. Nah ini, kalian sudah paham lah manfaatnya waktu, tinggal menjalankannya saja. Mungkin sering khilaf. Khilaf kok terus-terusan tiap hari. Terlanjur enak Pak, terlanjur asik Pak. Baik, terus dunia sebagai kendaraan. Ini makanya beliau bukan tasawuf yang meninggalkan dunia, bukan tasawuf yang kemudian sampai puncak bersatu dengan Allah dan lain sebagainya. Beliau tidak sampai ke sana. Tapi tasawuf yang membersihkan hati. Dunia tetap kita urusi sampai sukses, sampai berhasil. Tapi tidak sebagai tujuan. Tujuannya tetap akhirat. Oke, kita lanjutkan. Suaranya jadi serak. Baik. Yang terakhir, akhirat sebagai kediaman. Kediaman itu rumah. Jadi akhirat adalah tempat kita kembali. Suaranya terdengar enggak di luar? Oke. Makanya kalau sudah nambah umur, suara entek. Tambah tua berarti. Oke, kita lanjutkan. Akhirat sebagai kediaman berarti akhirat itu rumah kita yang nanti kita pulang ke sana. Jangan terlalu asik di dunia. Kita nanti kembali ke akhirat semuanya. Mari kita cari bekal, cari oleh-oleh sebanyak mungkin untuk nanti kembali ke akhirat. Yuk, kita lanjutkan. Mendengarkan suara saja mau ikut batuk ya sampean.